Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BKKBN Bengkulu dimanapun berada. Senang sekali saya Nidia Permatasari dapat kembali hadir menemani Anda dalam program YCT. Yuk cari tahu persembahan YouTube streaming perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu. Seperti biasa nih Sobat BKKBN Bengkulu, dalam program ini kita sudah menyiapkan tema yang menarik yang insya Allah nanti akan memperbarui ruang informasi kita semuanya. Dan for your information nih Sobat BKKBN Bengkulu, tahun 2024 ini merupakan tahun pamungkas ya untuk pelaksanaan percepatan penurunan angka prevalensi stunting hingga 14% yang ditargetkan oleh pemerintah. Tapi sebenarnya di sini pemerintah sudah banyak sekali upaya yang dilakukan dan juga inovasi-inovasi yang dilakukan untuk menurunkan angka stunting ini. Seperti salah satunya yaitu kegiatan intervensi serentak pencegahan stunting di daerah. Nah, sebenarnya kegiatan ini seperti apa sih bentuknya dan siapa saja targetnya? Untuk itu kita akan bahas tema ini bersama 3 orang narasumber yang luar biasa. Kita sapa terlebih dahulu. Di sini sudah ada insya Allah bapak-bapak yang nanti akan memberikan informasi kepada kita semuanya. Kita sapa di sebelah kiri ini dia dulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi Sobat BKKBN Bengkulu di sebelah kiri ini dia ini yaitu Bapak Raden Ahmad Deni SHMM. Beliau ini merupakan asisten 2 Setda Provinsi Bengkulu. Terima kasih sekali Bapak ini sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya untuk hadir di BKKBN. Nanti siap ya Pak ya berbagi informasi kepada masyarakat juga. Siap. Dan selanjutnya ini yang selalu mensupport kegiatan BKKBN juga dari dulu nih Pak Redwan ya, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali, makin semangat ya Pak ya? Ya, sangat semangat. Luar biasa, karena tadi pagi juga kita habis ada acara ya Pak ya, kick off intervensi ya. Serentak. Oke, dan yang pastinya selalu semangat ini untuk melaksanakan program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting. Ada Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu Bapak Zamhari. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini semangat Pak Zamhari luar biasa. Ini memang bikin semuanya jadi ayo kita gencarkan ya Pak ya, apalagi tahun 2024 ini semuanya kita dikejar oleh target. Wah. Baik, kita berbincang mengenai intervensi nih Pak ya. Ini tadi pagi juga baru saja dilaksanakan kick off mengenai intervensi serentak. Sebenarnya di sini apa yang mendasari kegiatan intervensi serentak ini Pak? Ini di berbagai daerah juga ya kabarnya Pak ya? Mungkin bisa dijawab oleh Pak Deni, silakan Pak. Ya, jadi kegiatan ini sebenarnya sudah termasuk kegiatan nasional yang dilaksanakan oleh masing-masing provinsi. Dan alhamdulillah untuk kita Provinsi Bengkulu tadi dapat kita lakukan. Di mana kegiatan ini ingin mengajak seluruh komponen ini bersama-sama kita untuk mencegah stunting ini. Karena stunting ini merupakan penyakit yang berbahaya bagi bangsa kita apabila bangsa kita terkena stunting ini. Oleh sebab itulah kita mengajak seluruh komponen seperti tadi kena hadir semua dari Prokopimda Provinsi, para wakil bupati merupakan ketua pemberantasan stunting di tingkat kabupaten dan sebagainya. Nah, ini kebersamaan itu yang kita inginkan, sehingga kita mengharap memang nanti sampai 2045 kita mendapat bonus demografi kita, bahwa memang kondisi anak-anak kita yang meneruskan perjuangan-perjuangan kita ini memang betul-betul sehat. Betul. Nah, karena stunting ini bila terkena stunting artinya mulai dari kondisi fisiknya kurang, tinggi badan kurang, walaupun ada yang rendah belum tentu stunting juga. Betul. Nah, tapi kalau dia sudah stunting sudah pasti arti daya pikirnya kurang, seperti itu. Ini yang berbahaya bagi kita bila bangsa kita, anak-anak kita terus yang di Provinsi Bengkulu ini terkena stunting. Oleh sebab itu tadi kita sudah canangkan bersama-sama untuk bekerja bersama-sama untuk memberantas stunting. Wah, luar biasa. Jadi ini Provinsi Bengkulu kabarnya juga yang pertama nih Pak ya? Pertama. Wah, ini semangat karena sudah dipersiapkan sekali ya. Nah ini ke Pak Redwan nih Pak. Ini sebenarnya untuk kegiatan intervensi serentak ini kan di seluruh Indonesia. Ya. Kalau untuk Provinsi Bengkulu sendiri ini ada lokus tertentu kah? Kemudian pelaksanaannya itu dari tanggal berapa atau berapa lama seperti itu? Jadi pelaksanaan intervensi serentak ini sepanjang bulan Juni ini. Oh, sepanjang bulan Juni ya, dan Pak ya. Ini lokusnya seluruh mulai dari seluruh kelurahan, desa-desa, dusun, di mana kalau kita melalui posyandu gitu. Jadi makanya saat ini kita harus memperkuat posyandu itu. Kalau dulu posyandu digunakan hanya untuk misalnya
anak balita atau imunisasi. Nah sekarang Posyandu itu melayani siklus hidup. Sama dengan pelayanan di BKKBN ini kan siklus hidup. Nah jadi kita sama siklus hidup. Jadi Posyandu nanti akan melayani di pelayanan serentak ini fokusnya ke situ. Jadi ini selama bulan Juni ini semua masyarakat diarahkan ke sana ya Pak ya? Di seprovinsi, kalau kita provinsi Bengkulu, kabupaten kota sampai ke desa sampai ke dusun-dusunnya. Karena biasanya kalau bulan Posyandunya ada waktu-waktu tertentu ya, tapi kali ini khusus ya, karena intervensi serentak seperti itu. Kalau untuk peran Dinkes sendiri Pak dalam kegiatan intervensi serentak ini apa Pak? Yang pertama kita memastikan bahwa kelengkapan peralatan untuk pemeriksaan di Posyandu itu lengkap dan memang kualifikasinya baik. Kemudian kita melakukan pencatatan juga terhadap seluruh ibu hamil, seluruh bayi balita yang ada di wilayah wilayah Posyandu. Kemudian memastikan bahwa kehadiran ibu hamil atau ibu dan anak itu tuh ke Posyandu. Ini yang kita lakukan. Nah ini tentu saja tidak bisa kita saja bersama-sama dengan kadar. Kemudian masalah catin juga calon pengantin, juga memastikan calon pengantin itu betul-betul didampingi, mendapatkan pendampingan dan mendapatkan screening untuk kesehatannya, persiapan untuk hamil. Itu yang paling penting. Iya, ini karena tadi Bapak bilang juga hampir mirip juga ya Pak ya, ini siklus hidup manusia ini diurusi juga seperti BKKB juga. Nah kalau untuk di kegiatan ini mungkin Pak Zamri bisa jelaskan juga peran BKKBN nih Pak ya dalam kegiatan intervensi ini seperti apa? Mungkin samakah dengan yang Dinkes lakukan juga? Pertama secara regulasi Perpres sudah mengatur bagaimana tanggung jawab BKKBN ini terhadap penurunan angka stunting ini. Mulai Perpres 72/2001. Dalam hal ini sebagai koordinator penanggung jawab BKKBN ini wajib bagaimana menggerakkan semua komponen ini dapat bergerak bersama-sama dalam rangka penurunan prevalensi stunting ini. Kita hari ini terima kasih kepada Pak Gubernur Bengkulu melalui Pak Asisten, terutama Pak Kadis Kesehatan kita yang masih gagah energi ini hari ini sudah melakukan kick off penurunan stunting di Provinsi Bengkulu, dan ini kemungkinan besar adalah permulaan se-Indonesia dilakukan oleh beliau ini. Jadi sebelum teman-teman lain berpikir, Provinsi Bengkulu sudah melakukan kegiatan. Harapan kita ini adalah satu bentuk pengawalan awal, karena kita berharap bila ini bisa berhasil, kunjungan Posyandu bisa berhasil sesuai dengan data KRS kita bisa berjalan. Kalau bisa mencapai 90-100%, ini harapan kita menjadi data akhir stunting 2024. Nah, ya. Makanya hari ini keberhasilan ini ditentukan oleh semua pihak. Semua pihak bagaimana kegiatan penurunan stunting provinsi ini berlangsung, terutama dari Pemda, terutama di 32, Pak Bupati, Wakil Bupatinya, Pak Wali Kota, Wakil Wali Kota, sampai dengan terakhir sampai dengan di tingkat desanya. Harapan kita bergerak bersama dan tidak lupa juga didukung oleh pihak-pihak lain, TNI, Polri, kemudian Kemenak sendiri kita berharap, kemudian jajaran pemerintah desa melalui Kemendes. Dan ini semua juga sudah didukung melalui regulasi-regulasi dan surat edaran dari nasional untuk kita gerakkan di daerah. Oke. Ini kalau di intervensi serentak ini peran TPK juga ikut serta juga atau bagaimana? Ya, secara tupoksi ini kan merupakan tanggung jawab mereka sehari-hari. Dan ini juga harus kita lakukan. TPK ini memang harus benar-benar solid dan harus bisa mengayomi teman yang lain. Jadi mereka juga turut mengarahkan yang membantu ya. Dan gini, stunting ini tidak selesai sendiri oleh BKKBN, oleh Pak Kadis Kesehatan, oleh Pak Gubernur. Semua kompeten harus menyelamatkan generasi ke depan ini kan. Nah, jadi ini memang tantangan kita banyak. Bagaimana kunjungan Posyandu di Provinsi Bengkulu ini dapat semaksimal mungkin, bila perlu sampai angka 100% bisa dipenuhi. Oke, baik. Ini luar biasa sekali ya. Memang
kita harus berkolaborasi, sinergi juga ya Pak ya, apalagi kalau kita ini ada yang namanya aksi konvergensi juga, betul. Dan untuk pemerintah Provinsi Bengkulu nih, kembali ke Pak Denny, ini berapa sih Pak sebenarnya target penurunan angka prevalensi stunting untuk Provinsi Bengkulu? Ada target khusus kah seperti itu Pak? Atau sudah sesuaikah selama ini? Jadi kalau target ini, kalau kita sebenarnya Provinsi Bengkulu tidak menetapkan target, tapi target ini sudah ditetapkan nasional. Bahwa untuk Bengkulu 18 ya. Sekarang 20,4% itu yang di targetnya. Nah, ini yang kita bukan target, pencapaian. Target ditetapkan itu 14% sekian itu. Nah, ini yang akan kita lakukan, artinya bagaimana kita berusaha untuk menurunkan target ya. Jadi supaya memang betul-betul 2045 itu kesiapan kita Indonesia khususnya Bengkulu bahwa anak-anak ini sehat, bisa meneruskan estafet pembangunan perjuangan Indonesia ini seperti itu. Jadi itulah kita bertekad bersama-sama, seluruh kepala OPD yang ada Provinsi Bengkulu ditambah dengan Prokopinda, semuanya mendukung program kegiatan penurunan stunting itu sendiri. Ini tadi dikatakan Pak Ridwan juga nih, kita hasilnya itu 20 ya Pak ya, yang untuk 20% yang untuk Provinsi Bengkulu. Apakah ada kebijakan khusus seperti itu dari Pemprov Bengkulu untuk mengejar target selagi masih 2024 nih Pak ya? Apakah ada target khususkah dalam penurunan stunting ini? Ya, jadi kita selalu menghimbau sifatnya. Mengajak kabupaten kota, terusnya wakil bupati dan wakil wali kota merupakan ketua tim penanggulangan stunting di kabupaten ini untuk bersama-sama bekerja bersama-sama untuk menurunkan stunting yang ada tempat kita. Nah, ini target yang kita capai ya, kalau bisa 2024 ini bisa tercapai target yang kita akan melakukan seperti itu. Oke, ini luar biasa sekali ya Sobat BKKBN Bengkulu, perbincangan yang menarik. Jadi masih di awal-awal nih ya. Jadi memang kegiatan intervensi serentak ini semuanya kembali digencarkan karena kita juga mengejar target di 2024 ini, berharap nanti ini hasil akhirnya lebih baik ya Pak ya dengan aksi ini ya. Dan ini tidak hanya dilakukan di Provinsi Bengkulu tapi juga se-Indonesia. Nah, kita akan berbincang lebih lanjut lagi mengenai upaya yang dilakukan pemerintah dalam penurunan angka stunting di Indonesia, khususnya di Provinsi Bengkulu. Tapi setelah yang satu ini, jadi untuk Sobat BKKBN Bengkulu, jangan kemana-mana, tetap di YCT. Yuk cari tahu. Mempersiapkan keperluan bayi itu penting, tapi yang lebih penting mempersiapkan kesehatan ibu dan bayi agar terhindar dari stunting dengan cara melakukan pemantauan pada 1000 hari pertama kehidupan, pemeriksaan kehamilan secara berkala, melakukan proses persalinan di fasilitas kesehatan, konsumsi makanan bergizi, berikan ASI eksklusif, memantau tumbuh kembang bayi, menstimulasi perkembangan anak sejak dini, dan menjaga kebersihan lingkungan agar terbebas dari stunting. Kita semua bisa cegah stunting. Ingat, jaga stunting itu penting. Ya Sobat BKKBN Bengkulu, masih dalam program YCT. Yuk cari tahu, persembahan YouTube streaming perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu. Masih bersama narasumber kita yang luar biasa, ada Bapak Denny, Pak Ridwan Arif, dan juga Pak Zamhari yang akan berbagi informasi kepada kita semuanya di sini, baik itu mengenai kebijakan ya maupun juga aksi-aksi dan inovasi mengenai percepatan penurunan stunting khususnya di Provinsi Bengkulu. Karena sebenarnya tiap daerah ini punya inovasi tersendiri ya Pak ya, apalagi diupayakan sesuai dengan ciri khas atau kearifan lokal masing-masing daerah. Nah, kita kembali ke Pak Denny ini mengenai percepatan penurunan stunting. Gimana provinsi dari pemerintah daerah nih Pak memastikan bahwa pelayanan seperti yang ini juga nih Pak ya, intervensi serentak ini tepat sasaran atau memang semua masyarakat ini ikut terlibat dalam kegiatan ini? Ya, jadi provinsi sudah mengeluarkan instruksi kepada seluruh kepala OPD karena stunting ini bukan tanggung jawabnya dinas kesehatan
hanya dinas kesehatan, tapi seluruh OPD itu bertanggung jawab. Oleh sebab itu kita sudah menyampaikan bahwa program-program kepala OPD ini menyentuh, ya menyentuh kepada kesehatan masyarakat, apalagi stunting dan sebagainya seperti itu. Nah ini yang kita harapkan, tinggal bagaimana kepala OPD ini untuk menindaklanjuti dalam program kegiatan mereka itu apa yang bisa dilakukan, bisa bersama-sama dengan OPD yang lain, yaitu untuk melakukan posyandu sebagai sampai di desa itu. Nah ini yang kita penting dan sering kami sampaikan juga bahwa kita ini kan harus punya data yang valid. Data valid ini kalaulah kita menyatakan sulit diambil, tidak juga. Kalau susah, tidak juga. Tapi bagaimana kita memanfaatkan pemerintahan desa. Karena desa itu lebih tahu. Yang dia langsung setiap hari 24 jam kepala desa itu ada di desa. Jadi dia tahu yang mana yang akan melaksanakan perkawinan, catin-catin itu pasti dia tahu. Kenapa? Setiap dia akan melakukan pernikahan pasti melaporkan ke kepala desa. Jadi tahu, oh di desa ini tahun ini bulan ini ada sekian yang melakukan pernikahan. Nah ini kita himbau bahwa dalam hal pelaksanaan stunting ini kita mengharapkan perangkat desa ini ikut serta di dalamnya. Dan dana desa pun boleh untuk mendukung program posyandu desa itu untuk kesehatan desa. Nah ini yang kita sampaikan kepada kepala-kepala OPD bersama-sama dengan desa untuk membuat data yang pasti. Karena terkadang data-data kita ini tidak valid, banyak yang juga tidak valid. Karena dari dinas kesehatan mungkin lain, BPK karena beda sumber-sumbernya. Sumber-sumbernya beda. Seperti itu. Nah ini yang kita harapkan bahwa sasaran yang kita ingin capai itu supaya betul-betul tercapai. Nah, OPD sudah turun semua. Tapi mungkin kalau kita lihat dari sasaran, mungkin tidak mengenal. Iya, benar. Tidak mengenal. Nah, oleh sebab itulah kolaborasi ini yang penting. Kebersamaan ini yang penting bagi kita bersama-sama. Oke, jadi memang peran dari pemerintah daerah juga di sini untuk memantau, mengevaluasi juga ya Pak ya. Apalagi mengimbau rekan-rekan yang ada di kabupaten kota supaya tetap bersinergi seperti itu. Memang sudah tuplak sisi juga seperti itu ya Pak ya. Baik, dari BKKBN. Nah ini BKKBN memang dikenal dengan kalau orang bilang tuh mengurusi semua usia, siklus hidup. Ini sebenarnya untuk dari BKKBN sendiri Pak Zamhari mungkin ada inovasi terbarukah atau apa saja sih inovasi yang dilakukan BKKBN dalam menurunkan angka stunting ini? Oke, pertama terhadap penanganan stunting sendiri kita bekerja sama dengan teman-teman dinas kesehatan, jajaran sampai ke tingkat kabupaten bawah. Hari ini kalau kita berbicara stunting, orang menyamai seperti penanganan TB paru, Pak. Jadi TB paru kita tahu itu ditangani harian. Stunting juga gitu, harus ditangani harian. Bila lewat sehari, maka itu menjadi permasalahan ulang dari nol. Permasalahan kita hari ini ada secara nasional. Penanganan harus harian, cuma pengendalian dia itu kita dapat laporannya mingguan atau bulanan. Nah, maka dari itu hari ini mulai teman-teman BKKBN sedang membuat satu aplikasi bagaimana laporan penanganan stunting itu dapat harian. Itu pertama terhadap stunting. Kemudian juga terhadap stunting ini juga kita sedang bekerja sama dengan pemerintah kabupaten kota untuk mengeluarkan regulasi bagaimana aplikasi LC-Mil, aplikasi siap nikah siap hamil itu diberlakukan sebagai syarat perkawinan di tingkat desa seluruh kabupaten kota provinsi Bengkulu, dan ini sedang berjalan alhamdulillah. Sehingga kita gini, memang generasi ini memang diurus ini dari pra pernikahan. Kita sudah tahu bahwa catin kita, calon pengantin kita dalam kondisi baik, sehat dan tidak menimbulkan masalah baru bagi generasi depannya. Pencegahan dari hulu tadi ya, dari hulu itu kita jadi, sehingga kita hari ini berharap semua kemudian masyarakat seprovinsi Bengkulu ini bisa regulasi, dan ini sudah berjalan sebenarnya di kota Bengkulu, Bengkulu Utara, sebagian juga Lebong dan sebagainya itu berjalan mereka. Cuman kadang-kadang ini belum begitu masif. Nah, jadi kita masifkan itu sehingga pengendalian ini bukan syarat pernikahan ya, cuman ini bentuk kita mendeteksi calon-calon catin seprovinsi Bengkulu. Nah, nanti bisa diupload melalui Play Store karena itu ada. Nah, nanti ini jadi semua nanti Pak Bupati, Gubernur sampai ke pusat membuat kebijakan dia sudah tahu
karena ini sudah terstruktur melalui aplikasi. Ini sudah berjalan di semua kabupaten kota, Pak? Insya Allah sudah berjalan, dan kita ingin ini diformalkan menjadi suatu bentuk produk hukum daerah. Oh, belum ada perdanya? Sudah ada, sebagian sudah ada. Kota Bengkulu sedang digarap, hampir semua sedang digarap, Bu. Digarap dan semua sudah disetujui oleh kepala daerah. Kan kalau mekanisme peraturan daerah itu ada namanya mekanisme sendiri, Bu. Kita nggak bisa hari ini Pak Gubernur mengeluarkan perda, hari ini kalau nggak bisa perbuk juga gitu, ada mekanismenya, sehingga apa istilah prolegda, Pak, ya, itu harus berjalan itu. Dan alhamdulillah ini sudah berjalan. Ya, kita menginginkan kerjasama antara kita semua, BKKBN, semua komponen ini berjalan. Ya, memang lebih efisien menggunakan LC-Mil ya, Pak, ya? Pelacakannya, seperti pendataannya juga. Yang namanya data elektronik itu kan lebih gampang lah, Bu, ya kan? Siapapun bisa mengakses, ya kan? Jadi kita bisa tahu perkembangan kita semua ini, dan siapa tahu bisa mendapat aplikasi itu untuk mereka, untuk kegunaan persyaratan mereka perkawinan tersebut. Oke, karena kalau kita tahu juga kadang di pelosok-pelosok ini sinyal susah kadang, Pak, ya. Untuk pendataan-pendataan mungkin menggunakan teknologi ini menjadi perhatian serius ya, Pak, ya. Karena kita memang harus beralih ke era teknologi sekarang ya. Cuma insya Allah lah, Provinsi Bengkulu ini minimal ibu kota kecamatan sudah ada sudah bisa akses melalui internet. Alhamdulillah. Iya. Gitu. Ini kalau dari BKKBN dengan inovasinya LC-Mil dan juga tadi akan ada dilakukan pencatatan harian supaya kita tahu tidak kembali dari nol lagi ya, Pak, ya. Karena kadang kelewat nih, anaknya nggak dikasih makan selama sebulan mungkin dengan protein tinggi, akhirnya berat badannya kurang bagus, perkembangannya juga kurang maksimal. Tapi itu ada laporan harian yang akan diusahakan. Jadi gini, kadang-kadang kita hari ini berbicara stunting, panjang stunting. Sebenarnya kita tidak tahu kenapa ini harus jadi harus penanganan ini harus dilakukan. Mungkin ini nanti ranahnya Pak kesehatan dan sebagainya. Karena gini, ternyata manusia ini, ya kan, makanya kita ada istilah 1000 hari kehidupan pertama, kan gitu. Jadi di sini ternyata perkembangan manusia ini, organ manusia ini tidak hanya terjadi di dalam rahim. Ya kan, 2 tahun itu ada terjadi perkembangan organ manusia ini di luar rahim. Makanya kita ada kenalnya baduta, kan, bayi di bawah 2 tahun itu. Karena di saat itu ternyata setelah kita mendengar dari ahli kesehatan, ternyata di saat manusia itu sampai pada titik umur 2 tahun, maka apa itu tempurung otak bahasa kita sehari itu tertutup. Nah, jadi sebelum tertutup itu harus benar-benar dijaga, dirawat dengan asupan, dengan perawatan yang benar dan sebagainya. Dan itu juga tugas BKKBN juga ya, Pak. Ya, kita sama mensosial. Jadi kalau kita BKKBN lebih pada kita bagaimana menyiapkan sumber daya manusia, ya kan, sosialisasi dan instrumennya. Cuman secara teknis kita sudah sepakat dengan kesehatan secara regulasi bahwa untuk tindakan kesehatan dan sebagainya itu adalah jajarannya kesehatan, Menteri Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi maupun sampai ke bawah. Oke, ini kalau inovasi dari BKKBN. Kalau dari Dinas Kesehatan sendiri, mungkin Pak Ridwan bisa sharing nih, apa yang mungkin terbaru program dari Dinas Kesehatan? Ataukah memang kita tetap mempertahankan yang lama, ada yang tetap dipertahankan, atau seperti apa, Pak? Ya, jadi dalam rangka mendukung ini ya, sebenarnya sejalan dengan apa yang dilakukan BKKBN. Karena ini memang utamanya terintegrasi, inilah yang perlu itu, karena sama-sama. Karena kalau kami kesehatan pada prinsipnya sebenarnya sudah sektor hilir, tapi pencegahan itu mencegah itu akan lebih baik daripada menangani yang sudah terjadi. Karena saya dikatakan tadi betul. Jadi kalau stunting itu ininya mulai dari bukan hanya dari konsepsi 1000 hari kehidupan saja, tapi mulai dari ibunya, calon ibu. Itu yang menyebabkan stunting. Kalau calon ibunya tidak sehat, kurang gizi, maka waktu konsepsi, terjadi konsepsi juga anak itu akan jadi kurang gizi. Nah, yang akan bermasalah bukan fisik saja. Yang paling berbahaya itu adalah inteligensi, perkembangan inteligensinya, otak dan kecerdasan. Yang ini yang tidak bisa diperbaiki. Apabila terjadi stunting, kurang gizi saat itu, sama 1000 hari kehidupan itu, maka fisiknya akan bisa diperbaiki. Tapi ini inteligensinya tidak bisa diperbaiki. Itu ya, yang ini. Nah, itu yang paling penting. Nah, maka kita dalam rangka mendukung itu, Kementerian Kesehatan, karena kita tidak mungkin melakukan pelayanan itu, karena kita pelayanan mengutamakan pelayanan primer dan dalam hal ini promotif, preventif. Ya. Nah, untuk melaksanakan itu tidak mungkin di puskesmas, karena puskesmas pelayanannya
sudah banyaknya kuratif. Maka kita memanfaatkan posyandu ini. Maka kita perkuat posyandu dengan Warupo tadi, wajah baru posyandu. Oke, Wajah baru posyandu ini itu kita program yang kita ini kan, di mana di posyandu itu pelayanan terintegrasi dan pelayanan lengkap di situ. Jadi pelayanannya kalau tadi terpisah-pisah antara posyandu satu lansia, posyandu remaja, posyandu anak dan bayi terpisah-pisah. Sekarang kita gabung satu posyandu, yaitu posyandu yang melayani semua siklus hidup tadi. Yang sama dengan BKBN, berarti siklus hidup. Mulai lansia dilayani, orang remaja dilayani untuk konsultasinya, kemudian ada dewasa juga, kemudian ibu hamil, anak, bayi, balita dilayani. Semua dilayani di sini. Nah, di posyandu baru ini, wajah baru ini sudah bisa melayani pemeriksaan. Kita sudah bisa meriksa gula darah, kolesterol. Itu yang banyak dibutuhkan juga lansia-lansia katanya Pak ya. Asam urat, kadar sudah harus bisa tensi, tekanan darah. Jadi pelayanan betul-betul sudah pelayanan primer yang betul-betul di. Nah, andai ternyata harus dilakukan tindakan kesehatan lebih lanjut karena ada misalnya kurang gizi, harus mendapatkan pelayanan, maka itu dibawa ke posyandu, puskesmas pembantu. Nah, puskesmas pembantu ini ada di seluruh desa. Nah, sementara kalau posyandu di desa dan di dusun. Nah, jadi bisa jadi di desa itu Pak ya. Dan juga di RT-RT. Makanya kita jumlah posyandu kita sekarang 2080. Itu tersebar di seluruh provinsi Bengkulu. Sementara desa kita dan kelurahan berjumlah 1.513 desa. Nah, dengan posyandu 2000 sekian. Nah, ini kalau kita lihat dengan jumlah yang 2000 ini, kalau kita lihat ini masih cukup. Ini sudah memenuhi kah atau bagaimana nih Pak? Kalau ini betul-betul dimaksimalkan, maka ini sudah sangat efektif sekali untuk ini. Berarti untuk jumlah itu sudah cukup ya? Ya, sudah cukup sekali untuk kita bisa mendapatkan data yang sebenarnya situasi masyarakat kita, baik yang kemungkinan catin, kemudian yang stunting. Kemudian saya sangat senang sekali sebenarnya program BKBN ini ya seperti pendampingan, ada 3 pendamping catin itu. Ini kalau dimaksimalkan, saya kira ini sangat luar biasa sekali. Karena tadi saya katakan, mencegah stunting bukan hanya sekedar ibu hamil dengan konsepsi saat konsepsi, tetapi harus kita mendampingi calon pengantin. Calon pengantin dia yang cewek diperiksa kesehatannya, yang cowok juga. Ini banyak yang masih awam, banyak yang kayak, ngapain sih saya juga, kan cewek aja katanya Pak ya. Juga, cowok yang perokok itu juga menyebabkan ini spermanya juga akan kurang bagus ya Pak ya. Tidak produktif juga. Betul. Nah ini ya buat abang-abang di luar sana. Jadi ternyata ke posyandu itu penting sekali ya. Makanya kita ada kegiatan intervensi serentak ini. Minimal kalau malu ke posyandu bisa searching di LC-Mil ya. Sekarang posyandu itu jadi sahabat masyarakat. LC-Mil juga bisa di posyandu. Jadi posyandu itu semua. Nah sekarang itu dengan posyandu yang wajah baru ini, seperti kata Pak Kaber tadi, bukan hanya kesehatan posyandu BKBN dan ini saja. Instansi OPD lain silakan datang ke posyandu untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang bagaimana ini perkebunan yang baik, misalkan pertanian misalkan bagaimana menyiapkan ini bahan-bahan pokok. Posyandu milik bersama pokoknya. Oke. Jadi ini kadang yang kita tahu ini posyandu ini punyanya kayak orang BKKBN ada di situ terus, atau orang Dinkes di situ terus ya Pak Denny juga ya. Ini ternyata milik bersama. Memang kalau dulu juga kabarnya semuanya bergerak bersama di situ ya Pak ya. Tapi kalau sekarang mungkin agak menurun ya. Tapi ini udah kembali dengan warkop. Dengan adanya kita ini kan nanti setelah kick-off ini, kita berharap seluruh OPD terkait, terutama 16 dihidupkan OPD kembali. Itu semua ikut bersama-sama di posyandu. Posyandu adalah sahabat rakyat, sahabat masyarakat, sehingga tidak ada yang istilah itu merasa risih ke posyandu. Sahabat tuh. Kalau mau periksa kesehatan ada, mau bertanya masalah pertanian ada. Masalah ini untuk penyiapan bahan pangan di halaman rumah juga ada. Jadi bisa berkonsultasi ya. Jadi untuk menciptakan masyarakat yang sadar ya akan pentingnya kesehatan seperti itu. Memang kadang ini hal sepele, tapi sebenarnya penting sekali untuk kita semua ya. Apalagi ini
calon ibu atau remaja ini kadang bagi mereka ini kayak remeh-temeh, tapi itu Iya. dia rasain Iya, sendiri betul. ya. Ternyata setelah menikah tuh banyak sekali yang harus kita pelajari, apalagi tentang kesehatan ya. Kesehatan tidak hanya tentang diri tapi keluarga juga. Lingkungan juga. Lingkungan juga ya. Baik, menarik sekali perbincangannya Sobat BKKBN Bengkulu, apalagi tadi ya tentang posyandu, pasti banyak yang belum tahu ya. Nah, ini informasi juga bagi kita semuanya. Tapi nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini bersama Pak Denny, Pak Redwan dan juga Pak Zamhari. Tapi selain satu ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di YCT. Yuk cari tahu. Hai Ibu, hai Ayah, ini aku, anakmu. Rasanya gak sabar ingin segera ketemu. Tapi sekarang Ayah dan Ibu kejar cita-cita dulu. Ayo, makan yang bergizi biar semangat meraih mimpi. Karena kita akan bertemu sebentar lagi. Sekarang pasti lagi ngebayangin rumah yang penuh tawa ceria. Tapi Ayah, jangan buru-buru minta adik ya. Nanti pertumbuhanku tidak sempurna. Aku takut nanti stunting. Ayah, Ibu, saling jaga ya, agar aku tumbuh sehat dan pintar. Ya, Sobat BKKBN Bengkulu masih berbincang mengenai intervensi serentak pencegahan stunting di berbagai daerah ya. Lagi kita lihat aksi ini di Provinsi Bengkulu yang Bengkulu ternyata ini duluan ya kick off mengenai intervensi serentak pencegahan stunting di daerah. Dan kita masih berbincang bersama 3 orang narasumber kita yang luar biasa sekali yang sharing dan membuka mata kita juga. Oh, ternyata pemerintah ini sudah banyak sekali Pak yang dilakukannya untuk pencegahan stunting ya. Mungkin masyarakat lihatnya hanya wah ini rapat. Tapi ternyata banyak sekali inovasi dan juga kebijakan yang sebenarnya sangat berpengaruh sekali dalam penurunan angka stunting. Nah, mungkin kita kembali lagi nih ke Pak Denny dulu. Pak Denny, di sini mungkin pemerintah daerah Provinsi Bengkulu sudah banyak sekali yang menetapkan target tentang penurunan stunting. Oh, ini harus ini nih dari kabupaten kota harus tetap terus melaporkan dan sebagainya. Tentang pelaporan itu udah pasti ya Pak ya, harus melaporkan juga dari kabupaten kota ke pemerintah daerah Provinsi Bengkulu. Untuk rencana strategi sendiri ini bagaimana sih Pak rencana strategis dari pemerintah Provinsi Bengkulu dalam menekan angka stunting di provinsi kita nih Pak? Ya, jadi rencana strategis ini akan kita capai apabila kita sudah mempunyai target seperti itu. Target yang ingin kita capai. Oleh sebab itu, pemerintah Provinsi Bengkulu kan selalu menghimbau, mengajak, dan apalagi kalau dalam OPD lingkup provinsi sudah diinstruksikan oleh Pak Gubernur bahwa wajib ikut serta program mereka itu untuk program penurunan stunting. Nah, mungkin juga kita melihat bahwa salah satu bagian stunting ini karena banyaknya terjadi pernikahan dini. Dan tidak sedikit juga ada beberapa kabupaten pernikahan dini ini tidak bertahan lama, artinya ada anak satu cerai dan sebagainya. Karena apa? Karena kehidupannya belum siap seperti itu. Nah, kita menghimbau, artinya kabupaten kota ini coba membuat suatu regulasi. Regulasi ini yang disampaikan mungkin kerjasama antara pemerintah daerah dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, sampai dengan kepala desa, bahwa untuk mengerem, artinya kalau bisa melarang, kalau bisa ya, jangan terjadi pernikahan dini. Nah, ini yang perlu sekali kita lakukan. Karena untuk melakukan stunting ini kan tidak bisa hanya di hilirnya saja, artinya hulu. Hulu itu di mana? Ya dari kemantin-kemantin ini. Apa yang disampaikan oleh Pak Kadis Kesehatan tadi, artinya seorang catin ini memang betul-betul dia sehat. Calon kemantin, calon yang perempuan dan laki-laki itu semua sehat, sehingga nanti bisa mendapat bibit yang sehat. Kan itu yang kita harapkan. Nah, kalau sudah mendapat bibit yang sehat, maka turunannya menjadi sehat, terhindar dari stunting. Kan itu. Jadi dua hal ini tidak bisa dipisahkan kalau kita memang betul-betul kita akan melakukan program kegiatan ini untuk memberantas stunting. Hulu dan hilirnya sama-sama kita lakukan seperti itu. Nah, yang lebih penting tadi juga sudah kami sampaikan bahwa yang langsung mendampingi masyarakat, yang ada pemerintahan di masyarakat itu adalah perangkat desa.
Nah, kita mengajak perangkat desa inilah ikut serta mensosialisasikan. Artinya mensosialisasikan bagaimana terhindar dari stunting itu sendiri dan ikut serta yang sudah terjadi ini harus diselesaikan. Nah itu dari mana? Ya, mau tidak mau, suka tidak suka, program-program untuk kesehatan ini sudah dititipkan di anggaran dana desa. Nah, sekarang masih banyak perangkat desa ini belum sampai situ pemikiran. Oleh sebab itulah kita sering mengajak pendamping desa. Nah, pendamping desa inilah nanti yang mengajak perangkat desa dalam hal menyusun program kegiatan di desa, memasukkan program stunting. Kalau dari pemerintah provinsi sendiri itu sudah ada himbauan kah atau ada regulasi yang sudah harus ditetapkan kalau setiap pemerintah desa ini mewajibkan atau mengharuskan memasukkan program penurunan stunting di anggaran-anggaran mereka? Itu kita hanya sifatnya provinsi menghimbau. Karena kewenangan pengelolaan keuangan desa itu ada di kabupaten. Nah, jadi bupatilah nanti yang bisa bersama dengan perangkat desa, pendamping desa, membuat program stunting yang ada di tingkat desa. Jadi desa sudah bisa, kan tadi sudah saya sampaikan juga di desa-desa itu sudah ada dapur sehat desa, kan seperti itu. Nah, silakan desa menggunakan anggaran desa untuk membuat dapur sehat tadi. Silakan catin-catin tadi bisa mengambil makanan-makanan bergizi di dapur desa itu tadi. Jadi memang berkolaborasi ya semuanya. Ini kembali ke Pak Zamhari, Pak. Ini kita sudah melalui beberapa tahun ya mengenai penyelenggaraan percepatan penurunan stunting. Ini mungkin dari hasil evaluasi capaian kerja PPS kita nih Pak, ini seperti apa Pak? Dari tahun 2022 ke 2023 ya terakhir ya? Kalau secara kinerja kita sudah bekerja secara maksimal semua kan. Cuman hari ini yang perlu kita tingkatkan bagaimana kualitas dalam penanganan ini. Termasuk hari ini seperti kata Pak Denny tadi, kita berbicara sebagaimana penyemat sumber daya manusia untuk menghadapi menangani program ini. Karena itu juga kadang-kadang kita menjadi kendala. Kita bisa menciptakan program, cuman tidak menciptakan sumber daya manusia. Itu juga kita sedang berpikir bersama-sama. Kemudian per hari ini juga itu satu harapan kita terhadap penanganan stunting ini, khususnya kita mohon kepada pemerintah daerah. Ini ada benar-benar dana yang disesuaikan dengan data KRS, data keluarga risiko stunting itu menjadi acuan sehingga intervensi ini benar-benar anggarannya tersedia untuk benar-benar untuk stunting. Jadi gini, yang kita takut nanti anggarannya karena bahasanya tidak begitu lugas sehingga anggaran ini tidak tepat sasaran. Harapan kita gitu. Nah, ini salah satu menjadi koreksi kita bersama secara nasional juga, rendahnya penurunan angka stuntingnya itu karena tidak tepat sasaran. Nah, harapan kita ke depan dengan kegiatan hari ini yang dilakukan oleh Pak Redwan dan teman-teman semua, ini menjadikan suatu modal kita untuk kerja bersama dalam bagaimana kita menangani ini ke depan. Kemudian lagi satu harapan kita juga, terutama kalau kita kan ada istilah rebut stunting, ya kan? Ada perencanaan penanganan stunting. Itu kita lakukan tingkat provinsi, kabupaten, kota. Ini benar-benar berjalan sehingga perencanaan ini menjadi acuan kita penganggaran di tahun depannya gitu. Jangan hanya seremonial aja yang kita lakukan, benar-benar kita berpikir bagaimana kita penyedia anggaran, sumber daya manusianya siap, ini oke, kita turun bersama. Karena gini, stunting ini memang kita harus turun sampai ke level paling bawah. Kita tidak bisa berbicara di sini saja, kita harus turun sampai ke level paling rendah, itu harus kita turuni. Bila perlu di Posyandu nanti ada masyarakat yang keberatan, yang berat untuk datang ke Posyandu karena tinggal di Talang dan sebagainya yang jauh, apa boleh buat, kita harus jemput. Tentu ini kan tidak mungkin seperti Pak Asisten dan sebagainya. Kan kita punya tim kerja yang bagus. Di sana ada pendamping desa, kita juga ada PLKB, penyuluh KB, dan masih banyak, termasuk juga kita berharap Babinsa, Babin Kamtibmas, ada penyuluh agama. Ini sama-sama kita ini, sama kerja-kerja mengeroyok ini supaya bagaimana
penciptaan sumber daya manusia kita, generasi muda, generasi kita ke depan ini bisa kita capai dengan baik. Oke, kembali ke Pak Redwan nih Pak. Gimana Pak? Mungkin Bapak melihat kondisi kesehatan masyarakat kita saat ini. Mungkin dari program percepatan penurunan stunting ini dari tahun ke tahun kan sudah banyak sekali inovasi sama pelayanan yang diberikan kepada masyarakat itu sangat fokus sekali. Ini status mungkin kesehatan masyarakat kita apakah ada perubahan sejak ada program ini mungkin menjadi lebih sehat khususnya di masyarakat Bengkulu ya Pak ya. Karena kita melihat juga nih kadang masyarakat di daerah ngapain lah orang Iko baik. Kami Iko makan ini bisa. Ini masih sehat, masih bisa beraktivitas. Mungkin dari air bersihnya seperti itu ya Pak ya. Kemudian bagaimana Bapak melihat juga keterlibatan masyarakat dalam percepatan penurunan stunting ini? Ya, jadi kalau kita lihat ini ya kondisi secara umum terutama yang terkait dengan stunting, memang kita awal program yang diluncurkan kita turunnya luar biasa. Tapi akhir-akhir ini kita sudah mencapai 19,8 ya di tahun 2022. Tapi hasil SKI 2023 ternyata naik menjadi 20,4 itu. Jadi sebenarnya ini juga masih jadi perdebatan antara kita juga, dari mana naiknya, ada gimana sistemnya. Tapi karena itulah yang paling dipercaya saat ini, kenyataannya berkaitan memang kita naik jadi 20,4 itu. Namun untuk peran serta masyarakat kita ini berharap nanti ke depan itu masyarakat ini indikatornya kelihatan nanti. Apakah tingkat kunjungan masyarakat ke posyandu? Misalnya kita target kita 80% kunjungan itu. Nah kalau sekarang itu masih 73,18. Berarti memang masih tingkat masih termasuk rendah ya. Karena kita menginginkan di tahun di 2003 itu 80%. Kemudian naik lagi di 2004 itu kita berharap 100%. Ini kunjungan ibu hamil dan ini. Nah ini yang gitu. Kemudian ke depan kita berharap ya masyarakat di 2004 terutama mau datang ke posyandu. Makanya kita dengan wajah baru posyandu Waruko ini kita berharap masyarakat betul-betul bersahabat dengan posyandu. Dan sekali lagi makanya posyandunya posyandu satu-satunya terintegrasi betul. Hanya satu di tempat itu di wilayah, dan di situ nanti akan tim di dalam posyandu akan dibagi tugas masing-masing per wilayah. Jadi misalkan satu ini bertugasnya di wilayah itu di lokasi posyandu itu. Kemudian ada yang bertugas di sini sehingga betul-betul kita bisa mendata betul masyarakat, keadaan masyarakat baik lansianya, catinnya dan anak-anak beritanya. Nah, namun kita tetap berharap masyarakat itu 100% kunjungannya itu betul-betul ke posyandu, betul-betul posyandu jadi tempatnya ini kan. Kemudian balita dan ibu hamil yang bermasalah gizi itu betul-betul dapat penata laksanaan. Setelah di posyandu ditemukan, kemudian ditata laksana di ini puskesmas pembantu yang ada di desa. Nah, itu harapan kita ke depan. Kemudian harapan yang paling ini stunting itu betul-betul turun di 2004. Iya, amin ya Pak ya. Ini 2024 udah pertengahan juga ya Pak ya. Agak dakdikdukser ya. Ini kita kembali ke Pak Zamhari Pak mengenai keluarga nih Pak, peran keluarga. Karena tidak lepas, apalagi kita sekarang ingin menyambut bonus demografi 2045. Kita tidak menutup kemungkinan ini keluarga sangat berperan sekali ya Pak ya dalam pembentukan generasi, termasuk tadi kata Bapak dari sebelum hamil itu aja, itu catin, mungkin dari remaja juga sudah disiapkan supaya nanti jadi generasi unggul. Mungkin dari sini BKKBN memandang di sini Pak, peran keluarga itu seberapa penting? Mungkin dari Bapak beda lagi pandangannya. Jadi kunci itu ada keluarga. Maka kita hari ini sasaran utama BKKBN itu adalah keluarga kan. Itu hari ini kita berharap karena kunci struktur masyarakat terkecil itu kan ada di keluarga. Jadi dari sinilah kita akan menempa bagaimana ada struktur ibu, bapak, ayah, anak, kemudian sebagainya itu. Ini menjadi suatu kesatuan perencanaan bagaimana generasi, bagaimana termasuk juga generasi ekonomi ke depan itu mulai dari sana. Dan hari ini menjadi suatu andalan kita yang selalu kita berpikir bagaimana ini selalu dibangun seperti apa kata Pak Redwan tadi. Makanya kita ada namanya bina keluarga,
remaja, bina keluarga, lansia, kan itu semua adalah yang kita kejar adalah keluarga. Maksudnya keluarga yang punya lansia. Jadi yang kita objek itu bukan hanya lansianya, keluarga yang punya lansia, keluarga yang punya remaja, keluarga yang punya balita. Nah, itu kan semua objek itu berada di keluarga, sehingga kalau keluarga ini semua berpikir seperti itu, berarti permasalahan ini sudah dipikir oleh banyak orang kan dengan keluarga-keluarga itu tadi. Ya. Tapi masalahnya belum semua keluarga yang sadar itu ya Pak ya? Ya, makanya kita tadi yang namanya program juga kita harus menyiapkan sumber daya manusianya untuk edukasi, menyampaikan informasi dan sebagainya. Dan kita tetap sadar hari ini tidak bisa kita lakukan sendiri. Maka kita berharap dari pemerintah daerah, TNI, Polri dan sebagainya, kita dukung ini bersama. Termasuk tidak kalah pentingnya adalah dari dunia swasta yang mendukung dari finansial, kegiatan ekonomi, permodalan dan sebagainya, itu tetap kita lakukan. Bagaimana ini bisa kita bangun bangsa ini bersama-sama. Oke, ini luar biasa sekali, tapi sayangnya waktu kita juga terbatas ya Pak ya. Mungkin di penghujung ini nih dia pengen tahu nih harapan dari bapak-bapak ini mengenai percepatan penurunan stunting. Tapi saya paling tahu ini pengen turun semuanya ya angkanya ya. Apalagi di Indonesia ini masih cukup tinggi juga. Mungkin dari Pak Denny mungkin harapannya untuk percepatan penurunan stunting di Provinsi Bengkulu, harapannya juga mungkin untuk seluruh mitra, OPD juga, silakan Bapak. Ya, jadi kita mengharapkan bahwa 2024 ini memang harapan kita stunting di Provinsi Bengkulu harus turun seperti itu. Tapi ini harus diikutsertakan berkolaborasi seluruh komponen. Artinya komponen kepala daerah, kalau kita di provinsi ini ada Kapolda, Kajati, dan Rem dan sebagainya, dan juga sama dengan di kabupaten. Nah, kita mengharapkan di kabupaten ini juga ada peran-peran Babinsa, Babin Kaptimmas untuk bersama-sama desa. Ya, supaya betul-betul kita komit, kita betul-betul bisa memperhatikan kehidupan masyarakat kita di Provinsi Bengkulu. Oke, jadi semuanya bekerja sama ya Pak ya. Kalau kerja sendiri aja tuh capek rasanya Pak ya. Nggak bisa juga. Ini dari Pak Redwan, harapannya untuk penurunan stunting di Provinsi Bengkulu, silakan Bapak. Ya, baik, jadi sekali lagi stunting ini adalah kerja kita bersama. Untuk kita semua, untuk masa depan bangsa kita. Generasi penerus bangsa kita ini. Sekali lagi, kalau kita tidak berhasil menuntaskan stunting, berarti kita akan mengalami suatu kegagalan juga menyiapkan generasi emas bangsa. Betul. Keinginan kita 2045 itu kita menggapai suatu bonus demografi sehingga kita menjadi bangsa yang maju dan modern itu. Kalau gagal hari ini, maka berarti itu dosa kita semua pada hari ini. Kenapa? Apa yang kita lakukan sehingga kita gagal menyiapkan itu? Padahal kita sekarang sudah teknologi sudah bagus, semua sudah bagus. Ini makanya kami berharap seluruh komponen masyarakat untuk terlibat dalam pengentasan dan pencegahan stunting ini, terutama seluruh OPD dan baik OPD ini juga instansi vertikal. Karena juga program-program stunting ini banyak. Juga selain di kesehatan juga ada juga di OPD lain, juga OPD vertikal juga harus ada instansi vertikal menurut saya juga harus juga ada rasa tanggung jawab juga terhadap kegiatan ini. Kami juga mohon dukungannya, dan bantuannya juga untuk jajaran kesehatan. Itu juga ada program PMT, kemudian makanan tambahan lokal, itu di mana kita dari Puskesmas memberikan makanan tambahan ini ke masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang ada posyandu. Maka nanti posyandu juga akan melakukan itu nanti. Nah, ini juga kita minta dukungan dari semua unsur, baik unsur OPD ataupun unsur instansi vertikal seperti kata Pak Asisten tadi, misalnya dari pihak kepolisian, dari Pak Babinsa, ataupun dari pihak lainnya, itu supaya kita minta dukungan, minta bantuan untuk ini sama-sama melaksanakan kegiatan ini, karena ini adalah betul-betul untuk masa depan generasi kita, masa depan bangsa kita ini. Wah, ya jadi tindakan kecil tapi itu nanti pengaruhnya akan besar sekali untuk yang akan datang ya. Jadi jangan sampai nunggu. Kadang kita ini mau disuruh tunggu dulu ya, dipanggil dulu atau diperintah dulu, tapi menumbuhkan kesadaran untuk memiliki, mencintai memang bangsa ini kita harus siapkan nanti yang generasi yang berkualitas nanti ya Pak ya, itu butuh sekali rasa memilikinya. Kemudian Pak Zamhari ini pesan-pesannya mungkin harapannya juga ke depan untuk percepatan penurunan stunting ini
Silakan Bapak. Satu kata, saya yakin angka penurunan stunting ini di Bengkulu bisa segera kita laksanakan. Dan komitmen ini saya yakin, karena saya lihat bagaimana komitmen para kepala-kepala daerah untuk bagaimana menciptakan generasi yang bagus ke depan. Dan juga para kepala daerah ini saya lihat hari ini sudah menciptakan bagaimana meninggalkan warisan yang bagus selama kepemimpinan ini. Nah, jadi saya yakin tidak ada satupun yang menginginkan generasi ke depan itu menjadi generasi bermasalah. Nah, hari ini kita buktikan seperti tadi contoh, semua kepala daerah bisa hadir di acara kick off di kesehatan. Ini kan suatu komitmen kita bersama. Nah, tentunya kita selaku aparatur pemerintah juga, mari kita bersama-sama bersatu. Kita juga dari pihak swasta, kan, NGO, media dan sebagainya, mari kita bersatu. Karena itu menjadi tanggung jawab kita bersama, dan gerakan ini kalau dilakukan bersama-sama tidak akan berat. Betul. Ya, tidak berat. Tidak ada hal yang berat kalau ini kita lakukan bersama-sama. Dan terbukti juga seperti memang secara general kan kita lihat Bengkulu naik stuntingnya. Cuman kita lihat ada yang turunnya ekstrim. Nah, berarti kan tidak bisa digeneralisir bahwa semua kita itu tidak mampu. Berarti kita ini bisa mampu. Nah, tinggal nanti kita bersama-sama kita cari ini solusinya, rumusannya bagaimana penurunan stunting ini bisa dilakukan Bengkulu. Karena Bengkulu juga secara ekonomi juga hal untuk makan dan sebagainya ini bukan suatu yang inilah menjadi hal yang menjadi permasalahan. Walaupun tingkat kemiskinan tinggi, cuman soal orang tidak makan di Bengkulu saya rasa tidak ada kita temui itu. Nah, berarti kan secara ini gizi ini bisa kita tangani bersama-sama lah. Baik, tinggal pemilihan kita lagi yang ini mau makan yang bergizi atau enggak. Yeah. Kita naruh batang ubi aja nih jadi tanaman ya Pak ya. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Bapak Denny, Pak Redwan Arif dan juga Pak Zamhari atas informasinya kepada kita semuanya. Dan pastinya ini peran media juga sangat penting ya Pak ya. Ini banyak sekali berita dari media lokal Provinsi Bengkulu juga khususnya terus memberitakan mengenai percepatan penurunan stunting. Dan juga BKKBN Bengkulu Bapak terus memberikan edukasi kepada masyarakat. Jadi buat masyarakat ya, ini jangan konten yang yang happy-happy aja yang di follow ya, tapi konten edukasi dari BKKBN Bengkulu, yuk kita support, kita bantu share dan like ya. Kita ada juga programnya dari YouTube streaming kita ya, BKKBN Bengkulu Official, kemudian Instagram, fanpage juga, Facebook ya di BKKBN Official, kemudian kita punya X juga, dan TikTok juga ya, karena kita harus mengikuti ya Pak ya. Jadi ya di mana orang ramai kita ikut di sana mensosialisasikan. Jadi buat BKKBN Bengkulu, tonton juga konten edukasinya ya, supaya nanti generasi kita ini menjadi generasi yang berkualitas. Mudah-mudahan sharing kita pada hari ini dapat menambah wawasan dan bisa membuka pikiran kita semuanya bahwa percepatan penurunan stunting ini merupakan tugas kita bersama. Dan akhirnya saya Nidia Permatasari mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Hidup berencana.